Halo, nama saya Rini Handayani. Saya guru di SD Negeri Impres Arso 8. Saya mengajar di kelas 5. Kali ini saya membuat rangkuman materi IPAS bab 1. Ya, pada bab 1 ini ada materi tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Melihat karena cahaya, manusia membutuhkan cahaya untuk melihat. Tentu, tanpa cahaya manusia tidak dapat melihat. Mendengar karena bunyi. Manusia bisa mendengar jika ada bunyi, baik bunyi musik, ketukan, bahkan pukulan. Lalu di sini juga ada sifat-sifat cahaya. Siapa yang tahu apa aja sifat-sifat cahaya? Ya, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya bisa dimantulkan. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Cahaya bisa dibiaskan, cahaya bisa diuraikan, cahaya membentuk bayangan. Oke, cahaya dapat merambat lurus, contohnya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil. Kemudian cahaya bisa dipantulkan, contohnya cahaya dari lampu merambat ke cermin. Cahaya menembus benda bening, contohnya matahari bisa menembus kaca. Lalu cahaya bisa dibiaskan, contohnya gelas yang diisi air dan dimasukkan sendok, terlihat sendok seperti bengkok. Cahaya bisa diuraikan, ya, itu adalah pelangi. Kemudian cahaya membentuk bayangan. Saat kita berdiri di panas matahari, ada bayangan yang terlihat. Oke, selanjutnya kita melihat jenis cermin. Tahukah kalian ada berapa jenis cermin? Oke, ya ada 3, yaitu cermin datar, cermin cembung, juga cermin cekung. Cermin datar contohnya cermin yang ada di rumah kita. Kita pakai untuk berkaca, itu adalah cermin datar. Cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil, contohnya kaca spion di kendaraan kita. Lalu ketiga, cermin cekung. Itu bayangan akan terlihat lebih besar, contohnya pada lampu kendaraan. Oke teman-teman, pada topik A, cahaya dan sifatnya, di sini kita sudah belajar tentang yang pertama, cahaya merambat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambat. Kedua, kita bisa melihat karena cahaya bisa dipantulkan. Benda memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke mata kita. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening seperti kaca. Benda tembus pandang seperti kain, kertas, minyak, hanya bisa ditembus sebagian cahaya. Keempat, cahaya tidak bisa menembus benda gelap seperti tembok, kayu, dan badan kita. Cahaya yang terhalangi ini kemudian akan membentuk bayangan. Kelima, bentuk bayangan bergantung pada posisi benda. Jauh dekatnya sumber cahaya terhadap benda dan jenis cermin yang memantulkan cahaya. Keenam, jika menembus medium yang berbeda seperti dari udara ke air, cahaya akan dibiaskan. Hal ini membuat benda dalam air terlihat lebih dekat dibandingkan aslinya. Ketujuh, cahaya juga bisa diuraikan. Pelangi merupakan hasil pembiasan cahaya matahari yang diuraikan oleh air. Selanjutnya, kita juga sudah belajar tentang topik B, melihat karena cahaya. Yang pertama, bagian mata ada yang berfungsi untuk melindungi mata dan ada juga yang berfungsi untuk membantu kita melihat. 2, bagian-bagian mata yang terlihat meliputi alis, bulu mata, lipatan mata, pupil, iris, dan sklera. Ketiga, bagian dalam mata meliputi kornea, lensa, retina, otot silindris, dan saraf mata. Keempat, pupil dapat membesar dan mengecil sehingga dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Kelima, lensa mata dapat menebal dan menipis untuk mengukur fokus cahaya. Keenam, mata menangkap cahaya yang dipantulkan benda. Kemudian cahaya tersebut dibelokkan ke kornea dan masuk ke mata melalui pupil. Ketujuh, lensa mengatur fokus cahaya sehingga bayangan jatuh di retina dan dikirim ke otak. 8. Cara menjaga kesehatan mata, diantaranya tidak melihat sinar yang terlalu terang
dan tidak melihat objek dekat terlalu lama. Oke, selanjutnya topik C, bunyi dan sifatnya. Dalam bunyi dan sifatnya, di sini adalah bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar dan merambat ke segala arah. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Bunyi bisa dipantulkan oleh benda keras seperti tembok, batu, dan sebagainya. Namun, bunyi bisa juga diredam oleh benda-benda lunak, seperti busa, bantal, karbet, dan sebagainya. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh seberapa cepat benda tersebut bergetar. Kita bisa mengatur tinggi rendahnya bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Seberapa keras bunyi dihasilkan disebut intensitas. Kita bisa mengatur intensitas bunyi dengan memperbesar atau memperkecil gaya yang diberikan kepada benda. Oke, selanjutnya topik D, mendengar karena bunyi. Tentu kita bisa mendengar bunyi karena bunyi merambat ke telinga melalui udara. Bunyi menggetarkan gendang telinga kita. Getaran ini membuat bagian telinga lain bergetar. Akhirnya sinyal bunyi diterima saraf pendengaran dan diteruskan ke otak, sehingga kita bisa mendengar bunyi. Untuk menghindari gangguan pendengaran kita, perlu melindungi telinga kita dari suara yang keras. Demikian adalah rangkuman dari materi kita bab 1. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.